Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam semangat untuk para petani muda. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara bercocok tanam dengan metode abu sekam. Nah, sahabat tani semuanya, di sini saya tidak membahas hanya tentang pertanian padi, tapi di sini saya membahas eh, sekitar sayuran juga, karena sahabat-sahabat semuanya banyak yang menanyakan bagaimana cara menanam sistem tanam sayuran sendiri di belakang rumah. Nah, bagaimana caranya? Ayo. Nah, sahabat semuanya, pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu tempat atau greenhouse. Kalau sahabat tani semuanya ingin hasilnya maksimal, yaitu dengan metode greenhouse. Greenhouse itu maksudnya rumah untuk tanaman sayuran atau rumah hijau. Nah, sahabat tani semuanya, kalau sistem yang seperti ini biasanya dia menggunakan sistem DFT atau sistem menggunakan air ya, sahabat tani semuanya. Teman-teman saya itu banyak yang menggunakan itu. Metode itu sangat bagus dan tidak repot sebenarnya. Habis panen bisa langsung ditanamin lagi, habis panen bisa langsung ditanamin lagi, tidak perlu olah lahan yang mengeluarkan tenaga lagi. Karena di sini saya keterbatasan dana. Nah, di sini saya mencoba menanam menggunakan metode abu sekam. Nah, abu sekam ini ditanam di bawah, atau abu sekamnya ditaburkan di atas tanah. Nah, ini tidak perlu diolah, ditaburkan saja di atasnya, dan 1 minggu atau 10 hari bisa kita tanamin. Nah, jangan langsung ditanami ya, sahabat tani. Nah, sahabat tani semuanya, di sini menggunakan abu sekam ya. Abu sekam itu abu yang dihasilkan oleh pembakaran. Nah, di sini untuk wilayah Rawajitu Selatan sendiri, di tempat kami abu sekam banyak, tetapi bukan abu sekam yang dibakar secara sempurna ya. Di sini abu sekam yang dibakar secara tidak sempurna. Nah, maksudnya apa? Maksudnya abu sekam ini yang dibakar secara open. Nah, biasanya open padi. Nah, open padi itu dia menghasilkan openan yang warnanya hitam. Nah, hasilnya itu tidak sempurna ya. Jadi abunya seperti ini ya, sahabat tani semuanya. Saya tunjukkan. Nah, abunya seperti ini, warnanya hitam. Nanti sahabat tani semuanya kalau ingin mencari abu sekam seperti ini, nanti carilah di tempat openan padi, pasti ada. Nah, nanti bisa tanyakan atau minta sama orang yang punya pabrik tersebut. Nah, jadi seperti itu sahabat tani semuanya. Nah, kembali ke langkah-langkah tadi ya, sahabat tani. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita perhatikan, memang sayuran ini sangat dianjurkan menggunakan sistem greenhouse. Kenapa menggunakan sistem greenhouse? Nah, greenhouse ini menghalangi matahari untuk langsung ke daun sayuran ini. Karena apa? Kalau langsung jatuh ke daun langsung, memang efeknya itu kurang bagus. Sebenarnya kalau untuk wilayah Rawajitu Selatan sendiri sudah bagus, tetapi kalau ingin hasilnya lebih maksimal dan daunnya bisa lebar-lebar seperti ini. Nah, ini kan daunnya bisa lebar, ini caisim ya, sahabat tani semuanya, bisa lebar selebar ini. Nah, itu kita harus menggunakan atau merubah sistem kita cara menanam. Nah, di sini saya mencoba menggunakan sistem greenhouse ini. Karena keterbatasan modal tadi, saya coba menggunakan abu sekam. Ternyata menggunakan abu sekam ini hasilnya bagus juga, karena kemarin saya memetik cuma beberapa ya, kalau nggak salah di lahan saya ini cuma 4x9, lebarnya 4, panjangnya 9. Itu kemarin hanya saya cabut berapa, kalau nggak salah mendapatkan 20 unting. Iya, kalau nggak salah 20 unting dan 20 maksud saya dua unting selada. Nah, siapa yang suka selada berarti satu favorit dengan saya. Nah, saya menanam selada ini masih uji coba ya. Ini 4 biji saya ikat jadi satu. Karena sebenarnya kalau di sistem
greenhouse yang menggunakan DFT atau menggunakan air yang mengalir, dia satu rumpun ini seperti ini biasanya sahabat tani. Nah, karena di sini saya menggunakan sistem abu sekam, jadinya ini 4 biji sahabat tani semuanya. Nah, tetapi alhamdulillah hasilnya sudah mulai bagus lah. Mudah-mudahan nanti saya coba lagi, dan sistem pemupukannya saya kurangi karena kebanyakan pupuk kemarin, karena belum pernah coba atau belum pernah tahu menanam selada, jadi masih kebingungan. Nanti saya coba lagi. Nah, kita kembali ke pembahasannya ya sahabat tani semuanya. Jadi yang pertama kita siapkan yaitu abu sekam yang saya berikan tadi, yaitu yang hitam ya sahabat tani semuanya. Setelah itu ditaburkan di tanah, kita laramkan sekitar seminggu atau 10 hari, baru kita siapkan pembibitan. Nah, di sini pembibitan kita pisahkan ya sahabat tani, kita pisahkan setelah umur seminggu atau 2 minggu. Kalau memang sudah besar, nah di sini saya akan tunjukkan ya. Nah, minimal kalau menanam caisim, nah ini saya tunjukkan, kalau pengen nanam caisim minimal sudah berdaun 4 atau 5 seperti ini. Nah, kelihatan ya sahabat tani. Nah, ini sudah bisa dibiarkan. Kenapa kok harus agak besar? Karena kalau ditanam, kalau terlalu kecil, biasanya kalau kita siram, terus kalau kita pupuk, biasanya dia akan leles atau mati karena belum bisa memakan pupuk yang lumayan banyak, dan itu nanti akan memperlambat atau memperlama saat pemanenan. Jadi kalau lebih besar itu lebih bagus untuk tanaman sayuran atau caisim semua, caisim atau selada, atau kalau kangkung dia langsung ditajuk ditanam bisa sahabat tani, tidak perlu dipindah. Dan di sini saya juga menanam bayam. Nah, bayam ini tidak perlu dipindah, hanya saja saya tabur, tapi jangan terlalu rapat karena nanti hasilnya kurang maksimal. Jadi setelah kita melakukan penaburan sekam ini, setelah itu kita coba tanam. Dan setelah tanam yaitu kita lakukan pemupukan ya sahabat tani. Nanti setelah ditanam caisim atau seladanya, sekitar 1 minggu setelah tanam kita lakukan pemupukan. Nah, ini pemupukannya tidak perlu campur-campur ya sahabat tani, karena daun atau sayuran yang berdaun ini hanya membesarkan daun batang, jadi tidak perlu menggunakan NPK atau apa. Jadi kita hanya perlu menggunakan urea saja. Nah, urea itu pun jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dekat dengan pohon, minimal ya 3 atau 5 cm dari pohon, maksudnya dari batang sayuran tersebut. Nah, sampai di sini nanti kalau sahabat tani semuanya masih belum paham atau caranya nanti masih ragu atau bagaimana penyiramannya atau bagaimana perawatannya, nanti kita bisa bahas lagi. Nah, sampai di sini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya yang ingin tanam sayuran di belakang rumah atau di samping rumah hanya menggunakan abu sekam. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi terkait menanam dengan sistem abu sekam ini. Nah, sampai di sini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya sahabat tani semuanya selalu melihat video terbaru dari YouTube channel Tung Jasko, channel yang membahas tentang pertanian. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.